Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Oke, selamat datang kembali ya di Sentra Linguistik bersama Bu Iko. Hari ini kita memasuki subtema 3 dan 4 tentang anak soleh bermain di sekolah dan anak soleh bermain di tempat wisata. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ketika kita bermain, tentunya hati kita menjadi lebih senang, bukan? Tetapi perlu kita ingat ya, bahwa saat bermain ada peraturan yang harus kita taati, seperti memperhatikan waktu bermain. Bermain tidak boleh membuat kita menjadi seseorang yang lalai. Jangan sampai ketika bermain kita lupa dengan kewajiban kita, yaitu belajar dan sholat 5 waktu. Selain itu, kita juga harus selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Islamic value. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Di Sentra Linguistik hari ini kita akan belajar tentang kata tanya dan tanda baca. Yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya, apa yang akan kamu kerjakan hari ini? Kemudian ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa nama kamu? Atau siapa nama dia? Berikutnya ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, dan satuan waktu. Contohnya, berapa harga jeruk itu? Nah, selanjutnya ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu mengerjakan tugas? Selanjutnya ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Oke, berikutnya ada kata tanya mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, ataupun perbuatan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Atau mengapa kamu bersedih? Selanjutnya ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat kue brownies? Perlu kalian ingat ya teman-teman, bahwa setiap kalimat tanya itu harus diberikan tanda tanya di akhir kalimat. Berikut ini merupakan contoh kalimat tanya yang Ibu Iko ambil dari gambar yang ada di depan kalian ya. Nah, coba kita baca bersama-sama. Pertanyaan nomor 1. Berapa jumlah siswa yang bermain congklak? Nah, coba kita lihat. Yang bermain congklak itu ada 2 orang yang sedang duduk dan perempuan yang memakai jilbab. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Kapan mereka bermain? Karena mereka sedang bermain di sekolah, berarti jawabannya adalah ketika mereka sedang istirahat. Pertanyaan ketiga, apa itu congklak? Nah, jawabannya congklak itu merupakan permainan tradisional
khas Indonesia. Di sini terdapat sebuah bacaan dan dialog ya teman-teman. Yuk kita baca bersama-sama. Pada hari libur, keluarga Salman pergi ke Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara adalah salah satu tempat wisata di kota Cianjur. Percakapan antara keluarga Salman. Kata Salman, "Wah, Masya Allah, taman ini bagus sekali, Bu." Kata Sofia, "Apa nama taman ini, Bu?" Ibu menjawab, "Ini adalah Taman Bunga Nusantara." Ayah bertanya kepada Salman dan Sofia, "Bagaimana perasaanmu, Salman dan Sofia?" Salman dan Sofia menjawab, "Alhamdulillah kita senang." Berikutnya tentang tanda baca ya. Kira-kira apa saja sih tanda baca yang kalian temukan di dialog sebelumnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, kita lihat ya teman-teman. Yang pertama ada tanda tanya. Tanda tanya biasanya digunakan untuk mengakhiri setiap kalimat tanya. Nah, contoh kalimat tanya yang kita temukan pada dialog sebelumnya yaitu, "Apa nama taman ini, Bu?" Coba kita lihat di situ ada tanda tanyanya, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Nah, selanjutnya ada tanda titik. Tanda titik ini biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, contohnya yang kita temukan di dialog yaitu, "Ini adalah Taman Bunga Nusantara." Ada tanda titiknya, berarti tidak ada kelanjutannya lagi ya, sudah stop sampai di situ. Berikutnya ada tanda koma. Tanda koma ini biasanya digunakan sebagai pemisah antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Contohnya, "Wah, Masya Allah, taman ini bagus sekali." Baik teman-teman, setelah kalian mempelajari kata tanya dan tanda baca, silakan selanjutnya untuk mengerjakan tugas ya yang ada di buku tema. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.